Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bersemangat. Oke, kita jumpa di channel ini. Jadi ini siaran perdana dari channel Bebas Aja. Belajar bareng apa saja. Jadi namanya belajar bareng tentu saya belajar, kemudian saya akan dokumentasikan dan saya akan bagikan kepada sobat-sobat semua untuk ya menjadi bahan pembelajaran bersama. Jadi kalau seandainya nanti ternyata materi saya melenceng, salah, mohon dikoreksi melalui komentar-komentar di bawah ini atau mungkin sobat-sobat punya materi atau referensi yang lebih baik juga bisa sharing di bawah ini. Jadi mungkin bisa jadi nantinya akan jadi bahan pertimbangan untuk konten selanjutnya. Jadi konten selanjutnya bisa lebih baik begitu. Oke, kita langsung saja ke materi kali ini yaitu tentang OBS, yaitu Open Broadcaster Software. Salah satu perangkat lunak yang saya pakai sekarang untuk merekam layar. Jadi layar ini saya rekam sekarang, posisi saya ini rekam langsung melalui software yang namanya OBS ini gitu ya. Kenapa saya pilih OBS? Yang pertama karena gratis. Walaupun gratis ya, kalau seandainya nanti ada pendapat dari sini ya silahkan berkontribusi melalui situs mereka gitu. Kemudian yang kedua, fitur-fiturnya sangat luar biasa, banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk broadcast, namanya penyiaran broadcast ya. Jadi bisa streaming juga nanti kayak seperti ini, recording dan lain sebagainya. Saya belum menggali lebih dalam. Jadi kita langsung saja. Kita langsung belajar tentang dasar-dasar penggunaan dari OBS ini, mulai dari menginstal, kemudian konfigurasi sampai merekam. Oke, saya akan menghilang dulu. Cering, nah, hilang. Baiklah, kita langsung masuk ke materi dengan mendownload filenya terlebih dahulu. Kita buka browser, silakan pilih browser kesayangan kalian masing-masing. Kemudian di search bar kita ketikkan OBS. Enter. Oke, kita langsung ke halaman download dari OBS. Kita langsung mengunduhnya. Kemudian di sini ada keterangan versi. Kita scroll ke bawah ya, ada versi 29.1.2. Rilis Mei tanggal 28. Kita langsung klik aja download installer. Oke, sambil menunggu proses sampai selesai, silahkan bisa disambi melakukan kegiatan lainnya. Tapi ternyata cepat ya, jadi nggak perlu. Oke, di sini saya merekam layar menggunakan Bandicam. Tentunya versi free ya, karena di sini ada watermark. Karena untuk pertama kan saya nggak bisa merekam OBS dengan OBS. Karena ini proses penginstalan, dia pasti terjadi konflik nantinya. Oke, sudah selesai. Kita langsung saja klik pada open file. Nah, sudah muncul installernya di sini. Kita klik next. Ada syarat dan ketentuan di sini, boleh dibaca, tapi biasanya kita lewati saja dengan klik next. Kemudian ini adalah lokasi dari penyimpanan yang kita akan tuju, tapi biarkan saja seperti bawaan dan klik install. Kita melakukan pemasangan di komputer kita. Oke, sudah selesai. Di sini launch OBS-nya sudah tercentang juga secara otomatis. Jadi kalau kita klik finish, kita juga langsung membuka aplikasi OBS-nya. Nah, di sini ini tampilan awal dari OBS setelah kita selesai menginstal. Di sini ada muncul Auto Configuration Wizard. Ini seperti panduan kita untuk membuat sebuah pengaturan awal. Jadi membuat sebuah profile ya, tapi saya akan skip dulu. Seperti ini, kemudian inilah adalah tampilan awal dari antarmuka OBS. Oke, di sini kita langsung ke pengaturan pertama dulu, yaitu kita klik file, kemudian settings. Dan di sini ada pengaturan bahasa atau language. Kita pilih bahasa Indonesia dan apply. Kita klik OK. Nah, di sini OBS Studio
harus dinyalakan ulang. Kita klik yes saja dan dia akan menyalakan ulang sendiri. Oke, kita sudah masuk di tampilan awal atau tampilan antarmuka dari OBS dalam bahasa Indonesia. Seperti ini. Kemudian yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat profil. Nah, di sini sudah ada satu profil yang kita akan ubah namanya. Saya akan buat dua profil sebagai contoh di sini. Yang pertama adalah YouTube HD reguler. Klik OK. Kemudian kita langsung ke pengaturan. Jadi klik berkas, menu berkas, kemudian pengaturan. Dan kita arahkan ke tab video di sebelah kiri. Langsung ke sebelah kanan ada resolusi dasar atau kanvas. Ini adalah resolusi dari monitor yang kita gunakan. Jadi bisa kita pilih di sini 1920 x 1080. Jika ada pilihan lain silakan dipilih. Jika misalnya punya beberapa monitor, silakan dipilih ukurannya. Kalau nggak yakin dengan ukuran di sini, silakan cek melalui ini. Kita langsung keluar dulu ke desktop, klik kanan di ruang kosong, kemudian display setting. Nah, kita scroll ke bawah dan di sini ada display resolution 1920 x 1080. Nah, gitu. Oke, kita pilih hal yang sama di sini. Kemudian di sini ada resolusi output atau diskalakan. Jadi ini adalah resolusi hasil perekamannya nanti. Mau resolusinya seberapa? Kita samakan saja di sini. Jadi kalau mau diturunkan juga bisa. Misalnya 1440 x 810 atau 1280 x 720 seperti itu. Bisa diturunkan dari sini atau nanti kita turunkan saat editing saja. Kalau saya lebih suka resolusinya sama, nanti di proses editing saya akan ubah kalau ingin saya turunkan ukurannya. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke sini ke nilai FPS umum. Jadi FPS umum itu frame per second. Jadi proses perekamannya itu nanti dihitung berdasarkan berapa frame dalam 1 detik. Nah, kalau ini ada 30 frame dalam 1 detik. Jadi kalau semakin tinggi, misalnya 60 fps, berarti hasil rekamannya nanti akan semakin halus, pergerakan-pergerakannya, animasi-animasinya itu akan semakin halus. Tapi ini berbanding lurus dengan besar file atau besar berkas yang kita dapatkan nanti. Jadi kalau misalnya hard disk kita itu agak kurang, itu ya ditimbangkan saja, dipertimbangkan kita gunakan yang standar saja. 30 fps menurut saya sudah bagus hasil perekamannya. Oke, kemudian kita terapkan dulu. Kemudian kita pindah lagi ke tab output. Nah, di sini ada mode output, ada sederhana dan lanjutan. Saya tetap di sederhana saja dan fokus ke bagian rekaman. Oke, di bawah ada jalur rekaman. Ini tempat kita akan menyimpan video hasil rekamannya nanti. Jadi ini biasanya saya akan buat folder baru di sini, new folder. Saya beri nama OBS Studio. Oke, kemudian select folder. Nah, nanti semua hasil rekamannya akan ada di folder ini. Kemudian setelah itu, ini buat nama berkas tanpa spasi, bisa dicentang, bisa tidak. Kemudian kita lanjutkan ke kualitas rekaman. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama sama seperti streaming. Jadi biasanya kualitas untuk streaming itu videonya agak kurang kualitasnya karena memang prioritas utama adalah kecepatan transfer di jaringan internet. Jadi kalau kita siaran langsung tuh kalau menggunakan pengaturan yang cukup besar filenya, yang menghasilkan file cukup besar, itu nanti berat, lebih cenderung ngadat, itu tidak dianjurkan. Jadi untuk rekaman ini tidak dianjurkan memilih sama seperti streaming. Yang kedua ini kualitas tinggi, ukuran berkas sedang. Kemudian yang ketiga kualitas tidak bisa dibedakan, ukuran berkas besar. Jadi kualitas antara yang kedua dan ketiga ini tidak bisa dibedakan, cuman beda di ukurannya. Ya pasti ada perbedaan sih sebenarnya, mungkin
kompatibilitas atau mungkin nantinya kalau di apa kualitas suaranya atau dan lain sebagainya. Itu kemudian di sini ada kualitas lossless. Ukuran berkas sangat besar. Nah, ini tidak dianjurkan untuk yang tidak memiliki penyimpanan cukup besar. Karena kalau kita klik di sini, ini akan ada peringatan bahwa ini bisa mencapai 7 GB per menit rekamannya dalam resolusi dan frame rate yang tinggi. Jadi wah besar sekali. Per menit sudah segitu, apalagi merekam selama 1 jam atau lebih. Nanti proses editingnya cukup menyiksa juga kalau komputernya nanggung. Ini kita pilih tidak, jadi kita akan pilih yang di antara dua ini. Saya lebih suka ini, yang nomor 3 karena saya nggak tahu, memang tidak terlihat perbedaannya, tapi siapa tahu punya kompatibilitas yang lebih tinggi dari yang pertama, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada format rekaman, ada flash video, Matroska, MPEG, QuickTime, pecahan-pecahan MOV, dan MPEG TS. Kalau saya lebih memilih ke MPEG 4 karena dengan MPEG 4 ini, dengan codec ini, dia lebih mudah untuk ditransfer ke aplikasi editing lainnya. Jadi kita bisa pindah-pindah dan itu kompatibel untuk aplikasi video editing apapun juga. Lebih cenderung ke kemudahannya. Kemudian di sini ada pengkodean video atau codec juga. Nah, di sini pilihannya bagian bawah. Jika kalian mempunyai GPU atau VGA, silahkan pilih 2 bagian bawah di sini. Jadi kalau saya di sini pilih perangkat keras karena saya menggunakan GPU AMD, saya pilih yang AMD. Kalau kalian mempunyai GPU dari Nvidia atau Intel, silahkan pilih sesuai dengan GPU kalian. Oke, saya pilih H264. Kenapa saya pilih H264? Sama seperti di atas, masalah kompatibilitas. Nah, itu kemudian pengkodean audio saya biarkan sama seperti bawaan dan saya terapkan. Dan oke. Nah, ini adalah profil yang pertama, yaitu YouTube reguler. Kemudian kita lanjut membuat profil baru di sini. Ini saya buat YouTube HD Short. Seperti ini. Kemudian tanda centang ini saya hilangkan. Oke, klik OK. Nah, kemudian kita buat pengaturan lagi untuk profil ini. Jadi kita bisa melakukan pengaturan dari sini juga. Sama ya. Ini pengaturan ini dengan pengaturan ini sama. Jadi kita langsung ke video juga. Kemudian kita pilih di sini resolusinya tapi kita balik. Jadi 1920-nya ini kita letakkan di belakang. Kita hapus, kemudian X atau kali 1920. Nah, seperti ini. Kemudian resolusi outputnya saya pilih yang sama dengan di atas, 1080 kali 1920. Oke, kemudian nilai fps umum saya biarkan 30, kemudian saya terapkan dulu. Dan kita langsung pindah ke output. Nah, di output ke bagian rekaman, jalur rekamannya sama seperti tadi, saya pilih OBS Studio, tapi saya akan masuk lagi ke sini dan saya buat folder baru. Yang ini saya tulis dengan sort. Jadi saya bisa langsung mensorting. Apa mensorting itu? Saya bisa langsung membagi video ini agar terekam di folder sort. Jadi yang video vertikal langsung terekam di folder sort ini kayak gitu. Oke, kemudian buat nama ini bisa dicentang atau tidak. Kualitas rekaman sama, saya pilih yang ketiga. Kemudian ini MPEG 4 dan ini hardware H264. Sama seperti pengaturan yang profil pertama. Oke, terapkan dan oke. Nah, seperti inilah. Jadi profil yang pertama YouTube HD reguler, dia posisinya horizontal dan di sini ada YouTube Short yang posisinya vertikal atau tegak ya. Oke, setelah profil kita akan langsung pindah ke adegan. Nah, adegan ini adalah tempat kita untuk mengumpulkan beberapa elemen dari elemen desain ya biasanya yang kita butuhkan untuk perekaman video kita. Jadi nanti bersumber dari sini. Oke, kita langsung saja. Scene yang pertama ini saya akan ubah nama
menjadi scene utama, misalnya seperti itu, anggap saja seperti itu. Kemudian saya akan tambahkan apa saja yang mau direkam dengan klik tanda plus di tab sumber, dan di sini kita pilih tangkapan layar. Jadi ini adalah monitor yang akan kita tangkap. Ini saya beri nama monitor 1 misalnya. Kemudian klik OK. Nah, sudah terlihat di sini. Kita pilih di sini metode tangkapan. Di sini ada otomatis atau Windows 10. Kita pilih kalau Windows Anda Windows 10 ke atas, silakan pilih Windows 10 1903 ke atas. Gitu. Nanti ada beberapa fitur yang tidak bisa aktif kalau kita memilih duplikasi desktop di XGI. Oke, kemudian tampilan di sini berarti monitor. Kalau kita punya lebih dari satu monitor, silahkan dipilih monitor mana yang akan direkam. Kalau saya pilih yang paling atas. Oke, kemudian di sini ada tangkap kursor atau tidak. Bedanya kalau tidak kita aktifkan, kursornya akan hilang. Tapi kalau kita aktifkan, nah kursornya akan terekam juga. Kemudian klik OK. Dan yang kedua, kita akan menambahkan sumber suara juga. Dengan klik tanda plus, kemudian di sini ada penangkap input audio. Ini saya kebetulan punya mic USB. Saya beri nama mic USB, terserah namanya apa, silahkan. Kemudian klik OK. Nah, di sini perangkatnya apa? Kita klik di sini. Saya pilih mikrofon USB di sini. Kemudian klik OK. Nah, sudah ada untuk mic suaranya, tapi kebetulan di sini saya punya dua. Jadi suaranya double nanti kalau ini tidak kita matikan salah satu. Nah, karena saya menggunakan mic utama itu mic USB, maka mix atau aux di sini saya akan mute. Dan selain mute, untuk lebih meyakinkan lagi, kita geser slidernya ke kiri, jadi dia tidak akan menangkap suara sama sekali. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan webcam di sini dengan klik tanda plus dan pilih perangkat penangkap video. Oke, ini saya akan kasih nama webcam saja. Klik OK. Nah, sudah tampil di sini, ada wajah orang ini. Oke, kemudian kita geser ke bawah. Saya tidak mengubah pengaturan yang ada di sini karena memang webcamnya nggak terlalu bagus, jadi diatur pun nggak ngaruh banyak, saya pikir. Kemudian klik OK saja. Nah, kita akan geser ke sebelah kanan bawah dan kita akan melakukan sedikit pengaturan karena di sini ada bagian yang bocor ya. Bagian sini ada kain yang bocor di situ. Oh ya, ini saya menggunakan kain bekas gorden. Kebetulan warnanya biru, bisa dihilangkan dengan chroma key gitu aja. Oke, untuk mengurangi bagian paling atas ini, kita klik tombol Alt di keyboard dan kita seret bagian atasnya. Demikian pula kalau kita ingin membuang area kanan kiri yang terlalu berlebihan, itu bisa kita gunakan Alt kemudian geser juga. Nah, sama kira-kira begitu. Oke, posisinya sudah, menurut saya sudah baik. Kemudian kita akan hilangkan latar belakang dari kain warna biru ini ya, dengan cara klik di webcam, kemudian klik tombol filter di atas ini. Oke, kemudian di sini ada filter untuk audio dan filter efek untuk video. Kita akan pilih yang bawah, klik tanda plus, kemudian kita pilih chroma key. Klik OK. Nah, di chroma key ini ada pilihan jenis key colornya, kita pilih warna biru. Nah, sudah hilang latar belakangnya dan sebagian kulitnya hilang. Oke. Kita geser aja kesamaan ini ke sebelah kiri sampai kita mendapati ya kira-kira sesuai lah. Latar belakangnya hilang, tapi kulitnya masih ada atau wajahnya masih ada lah gitu ya. Silahkan diatur sampai mendapatkan pengaturan yang optimal. Kalau sempurna mungkin harus pencahayaannya harus sempurna, webcamnya juga harus bagus, resolusi tinggi, kemudian
latar belakangnya memang benar-benar warna biru, wah banyak yang harus diatur. Ini ya cukup optimum untuk saya sudah puas, sudah kayak gitu aja. Kemudian kita atur juga kehalusan di sini. Jadi ini menambahkan kalau di Photoshop itu sama dengan feather kalau nggak salah. Jadi menambahkan area tepi ini kan biasanya cukup tajam perbedaannya, jadi dia lebih halus. Oke, kemudian di sini ada pengurangan tumpahan key color. Biasanya kalau kain itu latar belakang dekat dengan kita, itu biasanya muncul bias-bias cahaya warna biru atau warna hijau di wajah. Nah, itu bisa dikurangi dengan ini. Jadi semakin ke kanan kita putar, kita geser, maka warna itu akan semakin ke dalam. Jadi kulit kita juga akan ikut hilang warnanya, jadi grayscale. Nah, disesuaikan aja. Kemudian kita lihat juga di sini ya, kita bisa pantau di sini. Kemudian lanjut ke transparansi. Transparansi ini misalnya seperti ini kasusnya. Kalau tanpa transparansi berarti kita akan menutupi menu-menu aplikasi yang sedang kita jelaskan. Padahal menu ini mungkin harus terlihat. Nah, kita bisa tambahkan transparansi di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, memang wajahnya jadi apa ya istilahnya transparan jadinya, tapi nggak apa-apa untuk kepentingan biar lebih jelas ditransparankan saja. Tapi untuk saat ini transparansinya saya tambah aja. Nah, seperti inilah kira-kira biar terlihat perbedaan hasil chroma key-nya. Oke, kemudian ada kecerahan dan gamma di sini, silahkan diatur. Kalau ingin kecerahannya ditambah dan selesai. Kita tutup. Nah, sudah selesai. Nah, dengan begini sebenarnya kita sudah bisa merekam segala aktivitas yang ada di layar kita, sudah bisa bikin tutorial, sudah bisa bikin dokumentasi belajar di sini. Dan kita sudah bisa mulai melakukan perekaman menggunakan OBS. Oke. Dari awal saya lupa kalau saya merekam menggunakan Bandicam. Jadi terima kasih juga untuk Bandicam. Oke, kemudian selanjutnya saya akan matikan dulu ini rekaman ini dan saya akan lanjutkan perekaman mulai menggunakan OBS. Nah, kali ini saya sudah merekam menggunakan OBS Studio. Oke, kita lanjut lagi. Tapi sebelum kita ke materi tentang scene tambahan, kita akan ke mic USB-nya dulu. Saya akan berikan di sini filter karena kebetulan saya menggunakan kipas di sini, pasti ada suara berisik yang terekam juga di mic-nya. Oke, kita klik di mic USB, kemudian klik filter dan kita tambahkan filter di sini peredam derau atau noise suppression kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Kita klik OK dan sini ada dua pilihan, yang pertama speak dan yang kedua RN noise. Biasanya saya pilih default aja, bawaannya yaitu RN noise karena kualitasnya lebih baik. Ini contohnya setelah saya menggunakan peredam derau, suaranya seperti ini. Dan ini adalah suara sebelum saya menggunakan peredam derau. Gitu. Oke, perbedaannya akan terasa sekali. Jadi cara menonaktifkan atau mengaktifkan filter ini bisa kita klik pada tanda mata di sebelah filter tersebut. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke scene. Jadi scene utama sudah ada, kita akan membuat scene kedua, tapi berdasarkan scene pertama. Jadi kita klik di sini, klik kanan, kemudian duplikat. Nah, kita beri nama di sini, kita ganti dengan scene tanpa webcam. Klik OK. Nah, kemudian dengan posisi adegan scene tanpa webcam ini terpilih, nah kita nonaktifkan webcam yang ada di sumbernya dengan mengklik tanda mata di sebelahnya. Nah, sudah hilang webcamnya. Tapi ini untuk scene yang kedua. Untuk scene pertama dia masih tetap ada webcamnya. Jadi seperti itu. Jadi seandainya kita menjelaskan, nah seperti ini kan posisi tulisan ini jadi tertutup ya. Jadi kadang kita ingin
mengganti scene-nya agar posisi ini tidak tertutup, bisa mengganti posisi atau bisa juga menghilangkan dengan cara klik pada scene yang sudah kita buat. Nah, seperti ini contohnya. Tapi kan nggak praktis ya kalau kita klik-klik di sininya saat kita menjelaskan panjang lebar tentang software yang kita jelaskan, kita harus pindah scene, kita harus klik dulu, kemudian nanti pindah scene lagi, kita klik lagi. Nah, di sini OBS juga menyediakan yang namanya hotkey atau pintasan. Itu bisa diakses melalui berkas, kemudian pengaturan, dan kita pilih di sini pintasan. Oke, kemudian kita cari di sini di saring atau filter scene. Loh, kenapa kok tidak aktif di sini? Oh, ini sepertinya bug dari bahasanya ini. Oke, saya matikan dulu. Saya ganti bahasanya dulu, jadi saya matikan dulu. Nah, ini kita sudah ubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Kemudian kita lihat ke pengaturan seperti tadi, setting, hotkeys, dan kita ke filter di sini, scene. Nah, harusnya seperti ini. Dia ada tampilan langsung yang mengizinkan kita untuk membuat shortcut di sini gitu. Jadi walaupun melalui filter kita bisa langsung mengisinya, tapi kalau tadi dalam bahasa Indonesia ternyata ini tidak tampil, jadi harus manual sepertinya. Harus manual kita cari seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke bahasa Indonesia. Ini kita cancel saja. Kemudian saya matikan dulu. Kita sudah kembali ke bahasa Indonesia, kemudian kita kembali ke pengaturan seperti tadi. Berkas, pengaturan, pintasan. Nah, saya contohkan sekali lagi. Nah, di sini tidak aktif ya, jadi terpaksa kita manual mencari, scroll ke bawah. Nah, di sini ada scene utama dan scene tanpa webcam. Jadi kita bisa beralih adegan di sini, beralih adegan kita beri shortcut yang tidak sama dengan aplikasi apapun. Usahakan jangan sampai bentrok shortcutnya. Contohnya kita menggunakan Ctrl F1 karena ini jarang sekali digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang ada di Windows. Tapi kalau menggunakan seperti Ctrl S, Ctrl C, Ctrl V itu riskan sekali nanti bentrok dengan aplikasi lain. Oke, kemudian scene tanpa webcam di beralih adegan kita beri Ctrl F2. Contohnya aja seperti ini. Silahkan dipilih kombinasi tombol keyboard masing-masing gitu. Oke, kemudian saya terapkan dan oke. Nah, jadi saya kalau ingin pindah ke scene 1 tinggal tekan Ctrl F1 dan dia sudah pindah. Ctrl F2 dia pindah ke scene 2. Gitu selanjutnya bolak-balik begitu. Oke. Sudah selesai. Kemudian untuk pindah transisi antara scene 1 scene 2 di sini ada pilihan pudar dan potong. Kalau potong itu berarti dia cut to cut seperti ini. Jadi, nah langsung hilang begitu aja. Tap, tap. Tapi kalau kita menggunakan defaultnya yang pudar, dia kan ada masa transisinya. Dengan 3 sumber seperti ini, saya sudah bisa merekam layar secara keseluruhan. Sudah bisa membuat tutorial, sudah bisa membuat dokumentasi belajar. Nah, sampai di sini kira-kira sudah paham semua. Mudah-mudahan penjelasan saya mudah dipahami dan sobat semua bisa ngikuti dengan baik. Gitu. Oke, jika memang ada kesulitan di bagian mananya, silahkan komentar di bawah atau mungkin ada kritik dan saran, silahkan juga dituangkan di komentar di bawah ini. Terima kasih untuk sobat semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton dan dukung terus channel ini agar kedepannya bisa ya menghadirkan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.